Hai semua para penggila catur, selamat datang kembali di channel Mesin Catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bang Ke. Di video kali ini, kita akan menyaksikan sebuah partai yang punya latar belakang cukup menarik, mempertemukan dua tokoh besar yang sedang berada di fase penting karir mereka guys. Di sisi putih ada pecatur berusia awal 20-an, yang sedang naik sangat cepat sebagai salah satu talenta terbesar generasi baru Rusia, yaitu Vladimir Kramnik. Sementara itu di sisi hitam, ada Judith Polgar, pemain yang pada masa itu sudah menjadi fenomena dunia catur, di mana Polgar terkenal karena menolak jalur turnamen khusus wanita, dan lebih memilih bertarung langsung, melawan pemain terbaik dunia guys. Kramnik ngacir duluan dengan kuda F3. Polgar membalas kuda F6, lalu C4, G6, kuda C3, gajah G7, pion E4, pion D6, dan pion D4, di mana permainan bertransposisi menjadi King's Indian Defense, variasi normal guys. Kemudian hitam mengandangkan rajanya ke dalam istana, putih mengeluarkan gajah ke E2. Setelah pion E5, giliran putih yang memarkirkan raja ke tempat yang lebih aman guys. Saat kuda baru mendarat di C6, pion langsung mengusik, membuat kuda terpental ke E7, Kramnik langsung ekspansi di sayap menteri. Lalu kuda nangkring di H5, benteng bergeser ke E1, Polgar mendorong pion ke F5, tanda deklarasi perang akan segera dimulai. Hitam membalas kuda G5, mengincar petak E6, sekalian menekan kuda guys. Kuda balik lagi ke tempat semula. Gajah meluncur ke F3, raja bergeser ke sudut istana, putih mulai bermanuver diam-diam, gajah diselipin di B2, pion serang pion, namun pion lewati pion mengunci sayap menteri. Sekarang pion putih seperti pintu besi, membuat hitam kehilangan ruang, dan benteng pindah ke B8. Di sini Kramnik melihat sesuatu yang akan mengubah jalannya permainan. Ada sebuah celah sempit untuk dieksploitasi. Dia menempatkan kuda di E6, menyerang dua perwira mayor lawan, memaksa gajah menghabisi kuda, pion membalas, membuat pion ini menjadi duri dalam tulang guys. Hitam menarik kudanya ke E8, menteri pindah ke B3, berniat melindungi prajuritnya yang sedang berada di garis terdepan. Hitam langsung memblokir niat itu, akan tetapi ada harga yang harus dibayar. Petak-petak hitam jadi longgar, lalu pion cocol balik, membuat pertahanan raja hitam menjadi rusak. Gajah nyelonong ke H5 menyerang kuda, kuda kabur sambil menekan pion, dan gajah nyempil di F7 guys. Lihatlah posisi gajah ini guys, dia berdiri tepat di depan pion E6. Bersama-sama membentuk aliansi pertahanan, yang memotong seluruh komunikasi pasukan lawan. Menteri Polgar terpaksa bergeser ke C8, mengincar pion yang lemah, namun pertahanan hitam mulai terlihat rapuh. Hitam mengira bisa memenangkan pion, namun Kramnik sudah menghitung 10 langkah ke depan, kuda masuk ke D5, memaksa pertukaran antar sesama kuda. Setelah pion membalas, pion putih kembali mengunci petak-petak penting guys. Hitam coba membuat serangan balik, pion didorong ke F4, Kramnik dengan santuy mengembalikan gajahnya ke H5, pion maju mengunci sayap menteri, benteng pindah ke D1, benteng naik menekan gajah, gajah kabur ke F3, tembok Berlin versi catur telah dibangun, membuat serangan balik hitam, menabrak dinding batu karang guys. Lalu menteri pindah ke G8, gajah mengambil tempo dengan menyerang benteng, benteng menghindar ke G5, dan putih mengangkat benteng ke baris ketiga, berniat menekan raja di file H, gajah membuka tabir menteri,
Agar bisa bergandengan tangan dengan benteng menguasai file G, benteng melipir ke H3, membuat ancaman serius pada raja. Memaksa kuda lompat ke G6. Kemudian menteri bergeser ke F3. Benteng naik menambah pertahanan, benteng maju menyerang benteng menerima serangan, menteri membalas, benteng bergerak ke G7, hitam berusaha keras untuk bertahan, namun struktur bangunan hitam sudah rusak parah, pion serang pion, kuda lompat ke E7, dan raja menghindar ke sudut istana guys. Setelah menteri mingser ke F8, Kramnik tidak terburu-buru, dia sedang memindahkan seluruh pasukannya, lalu kuda mundur ke G8, menteri F3, menekan pion 2 kali, gajah naik menambah perlindungan, namun pion segera mengganggu, membuat gajah balik lagi ke F6, benteng G2, setelah menteri E7, menteri Kramnik menyusup ke H5, bersiap melakukan eksekusi. Makanya pion langsung mengambil pion ambil balik, menteri mundur ke F8, benteng bergeser membayangi, membuat menteri lari ke D8, dan pion nyelonong ke G4. Sebuah dorongan yang sangat kejam, tidak membiarkan hitam mengambil nafas, membuat gajah semakin terdesak, seluruh perwira hitam kini kehilangan koordinasi. Polgar hanya bisa melangkahkan pion ke C4, sebuah keputusasaan, berharap ada keajaiban, tapi di hadapan Vladimir Kramnik, kagak ada ruang untuk hal tersebut. Dia menaruh bentengnya di F7, memaksa Polgar menggeser menterinya ke E8. Akan tetapi di sini Kramnik membuat sebuah keputusan yang fantastis dan bombastis, yang akan membuat hitam menyudahi permainan guys. Coba kalian temukan, langkah gila apa yang akan putih mainkan selanjutnya. Gimana guys? Apakah kalian sudah menemukan langkah itu? Yaps, bener bingit guys. Di sini Kramnik mencocol pion, pakai menteri. Karena dengan langkah ini juga, Judith Polgar akhirnya langsung mengibarkan bendera kuning. Dia menyudahi permainannya pada langkah ke-44. Sebab setelah benteng dipaksa menghabisi menteri, raja akhirnya harus tewas kena penyakit biri-biri, skakmat.